SMK Negeri 1 Maja yang dulunya merupakan Sekolah Pertanian Menengah Atas atau SPMA, termasuk sekolah yang terbilang tua di Majalengka. Sekolah Pertanian Menengah Atas atau SPMA ini berdiri pada tanggal 20 April 1968 melalui Keputusan Bupati nomor 14 tahun 1968. Kemudian, pada tanggal 26 September 2002 melalui Keputusan Bupati Majalengka nomor 422 berubah menjadi SMK Negeri 3 Majalengka. Dan pada tanggal 3 Maret 2008 melalui Keputusan Bupati Majalengka nomor 2 tahun 2008 berubah menjadi SMK Negeri 1 Maja. Meski mengalami beberapa kali perubahan nama dan terakhir menjadi SMK Negeri 1 Maja, ciri khas pertanian tidak hilang. Jurusan pertanian dengan program keahlian agribisnis tanaman pangan dan hortikultura masih terbilang menonjol dan masih banyak diminati para siswa dari berbagai daerah di Kabupaten Majalengka. Dan dia pun menjawab, tiada bosan, walau berada di tempat sekecil ini, karena aku di sini setiap hari bersama Tuhanku. Program keahlian agribisnis tanaman pangan dan hortikultura SMKN 1 Maja juga telah mendapatkan akreditas dengan predikat A dari tahun 2008 sampai sekarang. Visi kompetensi keahlian agribisnis tanaman pangan dan hortikultura adalah terwujudnya program keahlian mandiri dengan mengacu kepada visi SMK Negeri 1 Maja. Tapi bingung, aku bingung. Aku senang, tapi heran, aku heran. Visi dari jurusan pertanian, kompetensi keahlian agribisnis tanaman pangan dan hortikultura SMKN Negeri 1 Maja adalah terwujudnya program keahlian yang mandiri yang mengacu kepada visi SMKN 1 Maja, yakni terwujudnya lulusan SMKN 1 Maja jurusan pertanian yang cerdas, berakhlak mulia, berdaya saing global, dan peduli lingkungan. Karena setiap saat dalam bekerja bersama Tuhanku. Gedung, 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 gedung. Dan ikan pun menjawab, tiada bosan, walau berada di tempat sekecil ini, karena aku di sini setiap hari bersama Tuhanku. Dan laron pun menjawab. Sementara itu misinya adalah mengembangkan kurikulum jurusan yang berkelanjutan, seperti mengembangkan kurikulum TEFA atau Teaching Factory. Selanjutnya mengembangkan proses pembelajaran di jurusan ATPH dan pengembangan diri secara profesional bagi tenaga pendidik dan tenaga kependidikan, meningkatkan iman dan takwa bagi para peserta didik agar menjadi insan yang arif dan bijaksana, meningkatkan kinerja pendidik dan tenaga kependidikan yang profesional di jurusan ATPH, mengembangkan sarana dan prasarana pendidikan seperti lab dan perlengkapan atau alat praktek, kemudian mengembangkan sekolah berbudaya lingkungan, dan mengembangkan kemitraan sekolah dengan berbagai pihak, baik di dalam maupun keluar lembaga seperti dunia usaha dan dunia industri. Kemudian membangun jiwa peserta didik yang kreatif,
inovatif, sportif, dan wirausaha. Pelaksanaan KBM mata pelajaran produktif C2 dan C3 di program keahlian ATPH ini dilakukan oleh semua guru produktif dibantu oleh kepala bengkel alsin, kepala laboratorium, dan kepala kebun serta di bawah koordinasi kepala program keahlian. Hampir semua guru produktif yang mengajar di program keahlian ATPH ini telah memiliki sertifikat pendidik dan kompetensi. Bahkan, hampir semuanya memiliki sertifikat asesor kompetensi atau ASKOM. Selain didukung oleh para guru yang profesional, juga didukung oleh sarana dan prasarana dan ruang praktik siswa yang lengkap. Fasilitas tersebut adalah 1. Ruang bengkel alat dan mesin pertanian sebanyak 2 lokal. 2. Greenhouse sebanyak 3 lokal. 3. Screenhouse sebanyak 7 lokal. Aku senang, tapi bingung, aku bingung. Aku senang, tapi heran. 4. Ruang pengolahan kompos sebanyak 2 lokal. 5. Laboratorium kultur jaringan sebanyak 1 lokal. 6. Ruang praktik siswa atau RPS pembenihan dan hama penyakit tanaman sebanyak 1 lokal. 7. Ruang praktik siswa atau RPS pasca panen sebanyak 1 lokal. 8. Lahan praktik siswa seluas 4 hektar. Walau sepanjang hidup aku terus bekerja, karena setiap saat dalam bekerja bersama Tuhanku. Para siswa belajar 30% teori di kelas dan 70% praktek di lapangan atau di lab. Mereka belajar pertanian dari dasar hingga ke pengetahuan yang lebih kompleks dengan mengacu kepada struktur kurikulum 2013. Dan Laron pun menjawab, tiada tersiar, walau hanya semalam aku hidup di dunia, karena dalam semalam. Selama 3 tahun belajar agribisnis tanaman pangan dan hortikultura, mulai dari pengetahuan dan keterampilan dasar di kelas 1 yakni dasar-dasar budidaya tanaman, pembiakan tanaman, dan alat mesin pertanian. Selain itu, untuk mengikuti perkembangan teknologi dan informasi, para peserta didik juga mendapatkan materi simulasi digital. Dan aku bertanya pada diriku, sekeras apa kerja tanpa Tuhanmu. Di dasar-dasar budidaya tanaman, peserta didik mendapatkan kompetensi dasar seperti ruang lingkup tanaman, penyiapan lahan, penyiapan bahan tanam, pemupukan, pengendalian gulma, pengendalian hama dan penyakit, perlakuan khusus tanaman, pemanenan, pasca panen, dan pemasaran. Dan aku bertanya pada hatiku, selama apa hidup tanpa Tuhanmu. Dan aku bertanya. Di pembiakan tanaman, peserta didik mendapatkan materi dasar perbanyakan tanaman baik secara generatif maupun vegetatif. Di mata diklat, inilah peserta didik mendapatkan kompetensi dasar perkawinan silang, mencangkok, sambung batang, sambung pucuk, sambung susu, stek, batang maupun pucuk, dan okulasi. Aku senang, tapi bingung, aku bingung. Dan di mata diklat alat mesin pertanian, peserta didik mendapatkan materi pengenalan alat-alat pertanian yang tradisional sampai canggih dan juga bagaimana cara pengoperasiannya. Kemudian berlanjut
diperdalam di kelas 2 dan 3 dengan mata diklat C2, yaitu agribisnis tanaman sayuran, agribisnis tanaman pangan, dan palawija, agribisnis tanaman hias, agribisnis pembibitan dan kultur jaringan tanaman, serta produk kreatif dan kewirausahaan. Dari pelaksanaan KBM tersebut, peserta didik memiliki kompetensi yang mumpuni di bidang agribisnis tanaman pangan dan hortikultura. Dari pengetahuan dan keterampilan dasar sampai yang tinggi. Dari pertanian tradisional sampai modern dengan menggunakan teknologi kultur jaringan tanaman dan hidroponik. Selain mendapatkan pengetahuan dan keterampilan dari para guru profesional, para peserta didik juga mendapatkan pengetahuan dan keterampilan dari praktisi langsung dari dunia usaha atau dunia industri, baik melalui praktisi atau tenaga ahli yang diundang menjadi guru tamu ke sekolah, melalui kunjungan industri atau melalui praktik kerja industri di dunia usaha atau dunia industri tersebut, melalui magang kerja atau praktik kerja di dunia usaha atau dunia industri tersebut. Para peserta didik akan mendapatkan pengalaman kerja yang lebih real, mendapatkan pengetahuan atau keterampilan baru di lapangan sesuai suasana di dunia usaha atau dunia industri. Sehingga ketika memasuki dunia kerja, mereka akan langsung atau cepat beradaptasi. Sampai saat ini, program keahlian agribisnis tanaman SMK Negeri 1 Maja telah melakukan kerjasama dengan dunia usaha atau dunia industri. Karena aku di sini setiap hari bersama Tuhanku, dan laron pun menjawab tiada tersia, walau hanya semalam aku hidup di dunia, karena dalam semalam aku hidup, aku sebut Tuhanku dan semut. SMK 1 Maja telah bekerja sama dengan berbagai lembaga, terutama dunia usaha dan dunia industri, seperti di PT Momento Agriculture atau Amazing Farm di Lembang, kemudian Balai Besar Pelatihan Pertanian Lembang, dengan Balai Benih Hortikultura Margahayu Lembang, dengan Balai Penelitian Tanaman Sayuran di Lembang, juga dengan PT Yusi Jember yang Kebun Sumedang, kemudian dengan P4S An-Nabawi Agrolestari Palasa, dengan Nija Hidroponik Legung, dengan CV Ibnu Sitra di Salagedang, dengan P4S Tani Mandiri di Pajajara Jagalu, kemudian juga bekerjasama dengan CV Cahaya Tani Sindang, dengan Kebun Bunga Argalingga, Taman Bunga Argalingga, kemudian dengan P4S Okiagaru cabang Bantarujek, kemudian dengan Waadi Hidroponik Gunung Mantik Talaga, dan juga dengan dunia usaha dunia industri yang lainnya. Ke depan, program kompetensi keahlian agribisnis tanaman pangan dan hortikultura akan terus berbenah dan mengembangkan diri sehingga menjadi satu-satunya lembaga pendidik terdepan di bidang pertanian. Sebagai penyedia sumber daya manusia yang kompeten, handal, berdaya saing global, dan kepribadian luhur. Tingkatkan prestasi demi menggapai cita-cita. Majulah SMK Negeri 1 Maja, jadi yang terbaik. Cerdaskan anak bangsa, berakhlak mulia, jadikan Indonesia. PPH SMKN 1 Maja, selain belajar tanaman pangan seperti padi, kita juga belajar tanaman sayuran, tanaman buah-buahan, tanaman bunga, dan
kultur jaringan, serta bagi adik-adik yang ingin mau memperdalam ilmu pertanian, marilah masuk SMKN 1 Maja dengan jurusan ATPH. Mari bergabung bersama kami di SMKN 1 Maja jurusan ATPH atau Pertanian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masuk saja ke jurusan ATPH SMKN 1 Maja. Mari gabung bersama kami di SMK Negeri 1 Maja jurusan ATPH. Silakan adik-adik masuk ke SMKN 1 Maja ke jurusan ATPH. Saya merasa tenang dan nyaman karena kita praktek dengan nuansa yang berbeda. Kita praktek di alam terbuka. Bagi adik-adik semua yang ingin belajar dengan nuansa yang berbeda, suasana yang berbeda, bisa daftar di SMK Negeri 1 Maja jurusan ATPH. Kalian masuk SMKN 1 Maja ya, jurusan ATPH Agribisnis Tanaman Hortikultura. Adik, ayo masuk ke SMK Negeri 1 Maja jurusan ATPH. Bangga menjadi bagian dari pertanian atau ATPH SMK Negeri 1 Maja. Kami bangga menjadi bagian pertanian SMK Negeri 1 Maja. Ayo masuk ke pertanian SMK 1 Maja. Pertanian SMK 1 Maja bisa. Pertanian Indonesia maju. Masuklah ke SMK Negeri 1 Maja dan ambil jurusan ATPH. Jadi bagian dari pertanian SMKN 1 Maja. Di sekolah ini SMK Negeri 1 Maja. Terus belajar, tingkatkan prestasi demi